orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita muslim. Kalau kita muslim dan muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali gitu. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah, padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencipta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah SWT dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Artinya bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi, tapi kalau tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita, gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia yang sudah jelas-jelas nyata gitu. Saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan, sudah merasa ini sudah zaman dulu gitu. Ini mungkin bisa kita tangkap secara rasional untuk meninggalkannya dengan cara gitu. Klarifikasi jawaban kami saya coba bagi menjadi 3 bagian, saudaraku, seiman dan juga sebangsa dan setanah air. Yang pertama adalah lingkupnya adalah pengajian kami dan jawaban seorang dai muslim kepada penanya muslim. Itu dulu batasannya. Dan saya pada saat ditanyakan masalah wayang, saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan. Saya mengajak ya agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Makna kata-kata ini juga, kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam, tidak ada masalah. Dan kalau bentrok sama Islam, ada baiknya ditinggalkan. Dan ini sebuah saran. Selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Git, dan kali ini bahasan kita tentang wayang. Telah kita saksikan tadi ya, istilahnya ceramah Khalid Basalamah pada saat ada orang yang menanyakan, terus kemudian sarannya kayak apa. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut ya, Pak Git akan menceritakan sedikit ya tentang wayang dan penggunaannya pada saat Wali Songo menyebarkan agama Islam lewat salah satu cara ini ya, memainkan wayang. Awal wayang itu diambil dari kisah-kisah atau kitab-kitab agama Hindu ya. Di situ ada Mahabharata, ada Bharatayuda, ya, seperti itulah ya. Jadi itu diambil dari kitab-kitab agama Hindu, diadopsi ke wayang oleh Sunan Kalijogo. Dulu waktu awal pelaksanaan wayang ini, itu pun juga tidak berjalan mulus. Sunan Kalijogo ini juga berpolemik dengan para wali juga di dalamnya. Yang artinya pada saat itu wayang itu masih berbentuk orang itu gambarnya. Nah, kemudian dirubahlah menjadi sedemikian rupa gitu ya. Bentuknya juga tidak merupai orang lah. Jadi seperti kalau kita lihat wayang itu tangannya itu di bawah dengkul gitu. Kan nggak ada ya orang yang tangannya di atas dengkul. Nah ini salah satu caranya tuh membedakan istilahnya patung orang dengan wayang.
setelah ini diadopsi oleh Sunan Kalijogo ya, cerita dalam pewayangan ini pun banyak yang berubah, tidak seperti dari kitab yang dari India tersebut ya. Contohnya seperti meninggalnya para Pandawa Lima. Nah, meninggalnya Pandawa Lima ini kalau di pakem aslinya dari India itu mereka menaiki puncak Himalaya, dan hanya satu yang tidak bisa meninggal yaitu Puntadewa. Nah, Puntadewa ini itu akhirnya istilahnya tuh nggak ada, bumi pun nggak mau gitu mengambil badannya. Jadi dia itu satu-satunya Pandawa Lima yang diangkat ke nirwana lah, katakanlah ke surga gitu ya. Nah, diangkat ke surga dengan jasadnya. Jadi bukan cuma ruhnya tapi jasadnya. Nah, ini seperti itu kisah di sana. Tapi kalau dalam cerita yang di pewayangan pakem oleh Sunan Kalijogo ini, setelah perang Baratayuda selesai, perang saudara antara Pandawa Lima dan Kurawa, Pandawa Lima ini mengucapkan kalimat syahadat baru meninggal. Jadi istilahnya Pandawa Lima ini masuk Islam gitu. Dan kalau kita lihat sejarahnya Pandawa Lima dengan Kurawa ini ya, secara filosofi ya, kita ambil seperti ini teman-teman. Mereka adalah sepupu gitu dari asal yang sama. Dan dari kakak beradik yaitu Destarata dan Pandu. Pandu mempunyai 5 anak ini, Pandawa Lima dan Destarata ini mempunyai kakak-kakaknya Pandu ini ya, itu Destarata mempunyai ratusan, katakanlah 100. 5 ini itu menyimbolkan dengan rukun Islam. Yang pertama Puntadewa itu mempunyai jimat Kalimosoto atau kalimat syahadat, rukun Islam pertama adalah kalimat syahadat. Kemudian Werkudara itu mempunyai senjata yang namanya Ponconoko, yang artinya 5 senjata, atau sholat itu ada 5 waktu dalam sehari. Yang namanya Werkudara ini itu tidak bisa, istilahnya kalau bahasa Jawa itu bahasa halus ya, dia cuma bisa ngoko, bahasanya bahasa kasar, kemudian tidak bisa menyembah, selalu berdiri, kecuali kalau dia bertemu dengan Sang Hyang Wenang, atau katakanlah disimbolkan dengan Tuhan. Kalau ketemu Tuhan baru dia bisa boso gitu, bahasa halus, dan bisa menyembah lah gitu, bisa duduk gitu, dia nggak bisa duduk ya. Itu kalau di aslinya sana nggak begitu. Jadi ini dibuat, dirubah Sunan Kalijogo dengan pemikiran dan ide-idenya itu sangat cemerlang. Pak Werkudara ini kenapa menyamakan orang semua dengan bahasanya dia gitu, dengan bahasa ngoko lah istilahnya. Nah, ini menandakan jika orang melakukan sholat itu semua sama rata, tidak dilihat dari pangkatnya, tidak dilihat dari jabatannya, tidak dilihat dari kekayaannya, tapi dilihat dari ketakwaannya. Ini konsepnya dalam teman-teman ya. Kemudian Arjuna yang melambangkan puasa. Nah, ini itu adalah gangguannya tuh wanita, yang artinya istrinya banyak gitu ya dia. Nah, kalau kita sedang puasa, salah satu gangguannya tuh itu, jadi menahan hawa nafsu, mengendalikan nafsu. Kemudian Nangkulo Sadewo ini zakat dan naik haji ini jarang dilakukan. Seperti juga dalam lakon pewayangan, Nangkulo Sadewo ini jarang dikeluarkan dibanding dengan yang 3 ini. Kemudian Kurawa ini itu adalah diibaratkan bermacam kejahatan, katakanlah 100 kejahatan gitu ya, karena itu menyimpulkan itu ada 100. Nah, kita bisa mengalahkan 100 kejahatan dalam hati kita itu dengan mengamalkan rukun Islam. Nah, ini dalam, yang artinya mereka ini sebetulnya bersaudara. Artinya mereka semua ini ada dalam hati kita. Kebaikan Pandawa Lima, kemudian kejahatan para Kurawa ini ada di dalam hati. Jadi kita bisa mengolah hati yang mana yang kuat, Pandawa kita atau Kurawa kita yang kuat. Kalau kita Kurawanya yang kuat, maka terjadilah seperti korupsi ya,
seperti penipuan, perampokan, dan lain-lain, itu yang dilambangkan oleh Kurawa. Kita akan masuk ke pembahasannya yang Khalid Basalamah menyatakannya bahwa ini adalah pertanyaan dari Muslim, nah, dan jauh dijawab oleh dai-nya, gitu ya, nggak masalah. Itu pendapatnya dia, menurut Pak Gid ya nggak masalah, terserah saja. Karena ini akhirnya juga jatuhnya sifatnya khilafiyah gitu. Ini ya khilafiyah itu perbedaan pendapat antar umat. Kemudian menjelaskan masalah Allah itu pengen punya standarisasi gitu ya. Jadi budaya ini disingkirkan, nah, gunakanlah tradisi Islam gitu ya. Karena Allah pengen standarisasi. Pak Gid nggak setuju dengan pendapat ini. Kalau tadi masalah dia berpendapat ini jawaban internal antara Muslim dan dai-nya, ya silahkan. Tapi kalau dibilang Allah ini mempunyai standarisasi, Pak Gid nggak setuju. Karena begini teman-teman, salah satu doa Nabi Muhammad yang tidak dikabulkan oleh Allah adalah bersatunya umat Islam. Jadi itu doa ditolak langsung gitu ya. Muhammad itu minta supaya umat Muslim setelah dia meninggal ini bersatu, itu ditolak, tidak di ACC. Dan dikatakan kalau Muslim ini akan menjadi 73 aliran, yang artinya Allah tidak pengen ini membuat standarisasi yang seperti dikatakan Khalid Basalamah, yang pada akhirnya memang seperti itu. Yang namanya pengembangan agama ini pasti itu bercampur dengan budaya, entah itu Islam, entah itu Kristen, entah Hindu. Ya, kita bisa lihat contohnya Hindu di Bali, itu budaya Nusantara yang banyak sekali perbedaan dengan budaya-budaya Hindu di India. Contoh lagi, Kristen di Indonesia ini banyak sekali dipengaruhi oleh budaya Eropa seperti Santa Claus, pohon Natal, ya adanya ya di Eropa sana. Agama itu bertahan bukan karena kebenarannya, tapi kemampuan dia menyebar dan beradaptasi. Kalau dia tidak beradaptasi pada satu budaya yang dia akan menyebar di situ, ini nggak bakal terjadi. Yang sudah Pak Gid contohkan tadi ya, Hindu Bali, kemudian Kristen gaya Eropa, Islam gaya Nusantara juga ada sendiri gitu loh. Kemudian sarannya, dia menyarankan kepada, katakan kepada muslimnya ya, kepada muridnya lah, itu dimusnahkan atau dihilangkan. Musnahkan, hilangkan. Iya jelas kalau begini namanya merusak budaya gitu, merusak budaya yang ada. Jadi Islam itu konsepnya kalau Khalid Basalamah adalah merusak budaya yang ada, artinya Islam harus didahulukan gitu. Beda dengan pendapat Gus Dur ya. Gus Dur ambil ajarannya, bukan budayanya. Khalid Basalamah juga menyatakan kalau ini sudah kuno atau sudah zaman dulu gitu. Sekarang kan sudah ada teknologi, pengetahuan gitu. Jadi caranya sudah beda gitu ya, bisa dilakukan dengan istilahnya di panggung tadi kalau nggak salah begitu ya. Nah, menurut Pak Gid, kalau hal itu sudah terjadi sekarang, wayang itu ya dari Pak Gid lahir, ya, katakanlah 50 tahun yang lalu, nah, ini sudah tidak dijadikan lagi sebagai alat untuk menyebarkan agama. Fungsinya adalah mempertahankan budaya memang. Sudah bukan lagi dipakai buat alat menyebarkan agama. Nggak pernah Pak Gid lihat sekarang Islam itu seperti, katakanlah konsepnya seperti Wali Songo, Sunan Kalijogo, itu udah nggak ada lagi. Memang konsepnya sekarang adalah mempertahankan budaya. Nah sekarang kalau orang Muslim yang Jawa gitu ya, mengikuti sarannya Khalid Basalamah, apa yang terjadi? Punah itu budaya, termasuk tahlilan gitu ya, selamatan, kemudian sekaten,
yang masih ada di Jogja ya, Sadaten, ini akan punah semua. Dan memang golongan seperti Islamnya Khalid Basalamah ini itu nggak banyak di Indonesia, teman-teman. Jauh kalau dibandingkan dengan NU dan Muhammadiyah yang tidak begitu mempersoalkan dengan budaya-budaya nenek moyang kita. Pada waktu itu ya jelas, wah ini bilang haram, memang tidak ada kata haram di situ. Secara eksplisit ya, secara kata-kata itu tidak menggunakan bahasa kata-kata haram, nggak ada di situ. Benar Khalid Basalamah ini, kalau di situ tidak ada mengatakan itu haram, tapi memberikan saran. Nah, sarannya adalah Muslim itu untuk meninggalkan budaya wayang, kemudian memusnahkannya. Ya, sebetulnya ada nilai implisitnya nggak beda dengan mengharamkan. Kalau kita lihat sekarang di Arab Saudi sendiri ya, itu sudah merayakan Natal, budaya Natal itu sudah ada, dan di sana orang Muslim menjual kue-kue juga pada perayaan Natal itu untuk dirayakan bersama-sama. Yang sekarang kita tahu juga ya, Arab Saudi itu sudah berubah, nggak seperti dulu. Artinya jilbab juga sudah tidak diwajibkan ya. Paling ada beberapa kota yang wajib ya. Ya kalau Mekah pastilah wajib gitu ya. Nah di tempat lain gitu nggak semuanya, nggak diwajibkan lagi, perempuan udah bisa nyetir sendiri gitu. Dan pada suatu wawancara TV, Muhammad bin Salman ini menyatakan, jadi orang asli Arab ya, malah raja di sana gitu ya, itu menyatakan seperti ini dalam suatu wawancara TV ya. Kalau kita begini terus, kita akan menjadi makhluk primitif. Itu pernyataan dari Muhammad bin Salman, bukan Pak Git yang bilang. Jadi budaya dan peradaban itu dalam tempo dan waktu itu akan berubah. Kalau golongan Khalid Basalamah ini ya kan pengennya itu seperti zaman Nabi lah, katakan seperti itu. Itu pun asumsi mereka, yang mereka juga sebetulnya nggak tahu gitu loh. Mereka kan ngambil berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kalau memang itu dilakukan zaman Nabi, para Islam Khalid Basalamah ini untuk belajar masuk Islam ini perlu menyepi dulu, seperti yang dilakukan oleh Nabi di Gua Hiro. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan, ya, artinya ceramahnya ini memang bersifat khilafiyah, itu yang pertama. Jadi ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, ini tidak masalah gitu ya. Kemudian ini adalah waktu itu ruang lingkupnya internal, pertanyaan dijawab oleh dai-nya, ini pun nggak masalah. Yang tentang Allah itu mempunyai standarisasi, nah ini Pak Git nggak setuju. Konsepnya ya tadi ya, bahwa Nabi Muhammad pun itu meminta untuk umatnya bersatu, itu nggak bisa. Itu kalau kita lihat dengan sistem atau gaya sholat orang itu berbeda-beda. Ada yang pakai Al-Fatihah, ada yang tidak, ada yang Allahu Akbarnya diangkat, ada yang tidak gitu ya. Nah ini kan sudah nggak ada standarisasinya gitu. Kemudian katakanlah NU menggunakan kunut gitu ya, Muhammadiyah tidak. Kemudian dalam membuat satu pernyataan, misalnya besok akan lebaran atau besok akan puasa gitu ya, ini kan metodenya juga berbeda ya. Yang satu rohayatul hilal, kemudian yang satu lagi dengan ilmu hisab. Jadi ya perbedaan-perbedaannya yang kita miliki ini adalah sebetulnya kekayaan dari Nusantara yang jangan disia-siakan gitu loh, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Walaupun wayang itu pun dari hasil adopsi ya dari agama Hindu. Jadi kalau kita lihat pakemnya sudah berubah, dan agama Hindu itu nggak ada yang namanya Punokawan ya. Semar, Gareng, Petro, Bagong itu nggak ada di situ. Kemudian Khalid menyatakan kalau ini
istilahnya cuman sarannya, bukan mengharamkan. Memang di situ tidak ada kata haram, benar gitu ya. Tapi secara eksplisit ya. Jadi nggak ada kata haram itu ya. Memang tidak kelihatan bahasa yang diharam. Tapi sarannya ini kan menurut Pak Git ya parah. Gitu. Karena kalau muslim itu lebih baik, ya, lebih baik itu meninggalkan budaya ini dan memusnahkannya. Jadi kita nggak punya budaya lagi tentang wayang. Saran Pak Git tetap ya teman-teman ya, beragamalah dengan logika. Oke teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.